Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas polinomial atau suku banyak. Masih merupakan materi matematika peminatan kelas 11. Kita mulai dengan membahas tentang pengertian suku banyak. Polinomial atau suku banyak, pengertiannya bisa banyak versi ya. Tetapi dalam hal ini secara substansi sama saja karena intinya yang disebut sebagai suku banyak atau polinomial sesuai dengan namanya adalah bentuk suku-suku dengan banyaknya terhingga disusun terdiri dari peubah atau variabel dan konstanta. Sedangkan operasi yang digunakan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, juga pembagian, serta pangkat, bilangan tidak negatif. Berikutnya kita ke bentuk umum polinomial. Ini adalah bentuk umum polinomial. an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah bla bla bla. Di sini bisa an min 2 x pangkat n min 2 dan seterusnya sampai dengan a2 x pangkat 2 plus a1 x pangkat 1 ditambah a0 x pangkat 0. X pangkat 0 itu 1, x pangkat 1 itu x. Berikutnya kita akan ke contoh bentuk polinomial. Misalkan diketahui bentuk polinomial seperti ini, 2x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 min 10x pangkat 2 min 15x ditambah 50. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi di sini adalah bentuk polinomial di atas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Memuat satu variabel di sini, variabelnya adalah x. Kemudian pangkat tertingginya atau derajatnya adalah 5. Jika ditanyakan biasanya derajatnya berapa, itu adalah yang dimaksud adalah pangkat tertinggi. Kemudian yang ketiga, koefisien-koefisien. Nah, di sini sebenarnya A0, AN-1, A2, A1 ini adalah koefisien, disebut sebagai koefisien. Koefisien-koefisiennya berturut-turut adalah 2, 4, 8, min 10, atau negatif 10, negatif 15. Di sini ya, 2, 4, 8. Di sini ditulis secara berturut-turut, perhatikan bahwa di sini mulai dari pangkat tertinggi ya, 5, 4, 3, 2, 1. Dan ditulisnya secara berturutan. Kemudian memiliki suku tetap atau konstanta, yaitu 50. Ini disebut sebagai konstanta. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi pada suku banyak. Perhatikan operasi yang akan kita bahas di sini baru penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Misalkan diketahui contoh-contoh suku banyak sebagai berikut. Fx dan Gx. Ini Fx-nya, kemudian ini Gx-nya. Sekarang kita diminta untuk menentukan penjumlahannya, pengurangannya, dan perkaliannya. Mengapa di sini kita baru membahas penjumlahan, pengurangan, dan perkalian? Karena untuk pembagian nanti akan dibahas tersendiri. Kita cari penyelesaian untuk yang soal bagian A, ditanyakan penjumlahannya. Ini Fx-nya ditambah dengan Gx. Nah, yang harus diperhatikan di sini, yang bisa dijumlahkan adalah suku-suku yang sejenis atau memiliki pangkat yang sama variabelnya ya. Di sini misalkan ada yang x pangkat 3, di sini tidak ada, berarti dia sendirian. Kemudian yang ini ditambah yang itu ya. Dan yang bisa ditambahkan di sini adalah koefisiennya. Di sini negatif x kuadrat ditambah dengan 3x kuadrat, berarti di sini dijumlahkan. Hasilnya adalah 2x kuadrat. Kemudian di sini yang 5x ditambahkan dengan negatif 2x, berarti dikurangi 2x, hasilnya 3x. Kemudian di sini konstantanya negatif 10 ditambah dengan 8, hasilnya min 2. Untuk yang bagian B yang ditanyakan adalah pengurangan. Fx dikurangi dengan Gx. Sebagaimana penjumlahan memiliki sifat yang sama di sini, yang bisa di
dijumlahkan atau dikurangkan di sini adalah yang sejenis. Jadi di sini tetap 2x pangkat 3 ini dikurangi masing-masing yang sejenis ya. Negatif x kuadrat dikurangi 3x kuadrat hasilnya ya negatif 4. Kemudian 5x dikurangi negatif artinya ditambah berarti hasilnya 7. Kemudian konstantanya ya dengan konstanta juga di sini hasilnya negatif 18. Untuk bagian C yang perkalian di sini menggunakan sifat distribusi ya, distributif. Jadi 2x pangkat 3 ini dari yang pertama, suku pertama di sini dikalikan dengan semua di sini, kemudian negatif x pangkat 2 dikalikan dengan ini semua, kemudian 5x dikalikan juga dan negatif 10 dikalikan juga dengan semuanya. Ini baru dikalikan masing-masing, hasilnya dicari, ini juga dicari, kemudian ini dikali. Nah, baru di sini menggunakan sifat seperti penjumlahan ya pada soal yang A atau di pengurangan. Nah, hanya suku-suku yang sejenis yang bisa dijumlah atau dikurang. Kalau 2x pangkat 5 dia tidak ada di sini, hanya 1. Di sini 2x pangkat 5, tinggal yang pangkat 4. Di sini ada berapa? Di sini ada ya, ada 2, jadi hasilnya negatif 7. Kemudian yang pangkat 3 sama semuanya, dilakukan penjumlahan dan pengurangan hanya untuk suku-suku yang sejenis atau dengan variabel yang pangkatnya sama dan yang dijumlah atau dikurangkan adalah koefisiennya. Berikutnya kita ke kesamaan suku banyak ya. Dua polinom atau suku banyak dikatakan sama apabila kedua polinom tersebut memiliki derajat sama atau derajat itu yang tadi dibahas adalah variabel dengan pangkat tertinggi ya. Derajatnya sama dan koefisien suku-suku yang bersesuaian juga sama. Artinya sama di sini berarti sama semuanya. Perhatikan ini ilustrasinya. Misalkan ini x pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah c ditambah d itu sama dengan bx pangkat 3 ditambah gx pangkat 2 ditambah r ditambah s. Maka berarti A sama dengan B, B sama dengan Q, C sama dengan R, dan D sama dengan S. Jadi dikatakan sama apabila semuanya memang sama. Sekarang kita ke contoh soal, misalkan tentukan nilai A, B, dan C dari kesamaan polinomial berikut. Di sini diketahui x kuadrat min 2x plus 7 sama dengan x plus 3 kali AX plus B ditambah C. Nah, langkah pertama di sini adalah kita ubah dulu di sini bentuknya supaya kedua ruas berbentuk sama. Kita lihat penyelesaiannya untuk yang pertama di sini langkahnya. Ya, kita samakan dulu ini bentuknya, kita kali distribusi ya. X kali AX, AX kuadrat, kemudian ini dikali 3 kali AX, kemudian 3X kali B ya, BX, kemudian 3 kali B, 3B ditambah C. Nah, di sini kita nanti akan pisahkan, di sini yang X pangkat 2, di sini yang koefisien X adalah 3A ditambah B, kemudian 3B ditambah C. Dari kesamaan suku banyak itu diperoleh A-nya sama dengan, ya di sini A adalah di sini koefisien dari X pangkat 2, di sini A-nya 1, ya tinggal 3A plus B. 3A plus B adalah koefisien dari X pangkat 1. Di sini sama dengan negatif 2. Kemudian 3B plus C adalah konstantanya. Di sini sama dengan 7. Selanjutnya, setelah tadi kita sudah mendapatkan nilai A sama dengan 1, koefisien dari X kuadrat di sini 1, A-nya 1, maka sekarang kita mencari B. 3A plus B di sini diketahui adalah koefisien X. Koefisien X-nya sama dengan negatif 2. Nah, kita tinggal mengganti A-nya dengan 1. Jadi 3 kali 1 ditambah B sama dengan negatif 2. Sehingga B-nya sama dengan negatif 5. Setelah ketemu A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya negatif 5, sekarang tinggal mencari C yang ditanyakan di sini ya. Kita mencari C di sini bisa melihat dari konstanta 3B plus C itu sama dengan 7. Maka yang kita gunakan di sini adalah B, kita gantikan di sini jadi 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15.
sehingga C-nya sama dengan 7 ditambah 15, 22. Jadi nilai A, B, dan C berturut-turut diketahui 1, negatif 5, dan 22. Sekarang kita tinggal ke soal latihan. Perhatikan soal berikut. Persamaan di bawah ini bentuk polinomial juga, yang nanti yang di atas ini harus sama ya. Membilang sama, penyebutnya juga. Yang ditanyakan adalah nilai A ditambah B ditambah C. Ini ada di sini, ini B-nya, ini C-nya. Pertama, langkah yang harus kalian lakukan adalah menyamakan dulu bentuknya. Yang ruas kanan seperti ruas kiri, bentuknya dulu ya. Baru setelah itu dicari koefisiennya. Demikian pertemuan kali ini. Semoga bisa dikerjakan soal latihannya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.